wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, saya Nurbaiti SPD, guru SMA Negeri 16 Bungo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 untuk memenuhi unjuk kinerja UKIN Universitas Negeri Medan dengan nomor induk mahasiswa 9233411014. Nomor peserta PPG 201502889336. Hari ini, Selasa tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan materi gangguan sistem gerak. Mohon masukan dan saran kepada Bapak dosen penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu kita. Kelas-kelas siap mengikuti pelajaran. Di depan istirahat ya. Baik, Ibu akan mengabsensikan Anda semua. Apa ada yang tidak hadir? Semua ya. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita belajar. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya Ibu akan bertanya kepada Ananda semua, ya. Masih ingatkah materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Oke, nah, coba Ananda, silakan. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang sistem alat gerak. Sistem alat gerak adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot serta dibantu oleh persediaan tulang. Oke, benar ya? Tepuk tangan. Ada lagi? Oke, silakan. Nak. Kami juga bisa mengetahui apa saja sendi yang terdapat pada sistem gerak, yaitu ada 6, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi gulung, sendi geser, dan sendi engsel. Oke, benar. Tepuk tangan. Ada lagi? Silakan. Naik kepala. Sistem gerak pada tubuh manusia disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal yang terdiri dari otot, sendi, rangka, dan organ lain seperti tulang rawan dan ligamen. Oke, benar ya. Tepuk tangan. Nah, jadi hari ini berkaitan dengan materi minggu lalu. Sistem gerak tersebut yang mengalami ada sebuah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem gerak tersebut. Nah, sebelum ke materi, Ibu ada pertanyaan pematih. Nah, yang harus kamu ketahui, ya. Nah, coba kamu lihat ya. Ada gambar di depan. Bagaimana pemahamanmu tentang hubungan antara satu sendi dengan sendi yang lain? Apa yang akan
ini materinya. Dibukakan. Nah ini ya, ini adalah kelainan sistem gerak pada manusia. Apa itu kelainan sistem gerak pada manusia? Bahwa kelainan sistem gerak ini ada sifatnya itu bersifat akut atau kronis. Kemudian bagaimana penanganannya, yaitu tergantung pada jenis dan tingkat daripada keparahan kelainan tersebut. Oke, lanjut. Nah, pada kali ini untuk lebih jelas pada sistem gangguan sistem gerak pada manusia ini, maka Ibu akan memutarkan video. Silakan lihat, amati video yang ada di depan. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut fraktura. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus tetapi melengkung. Tulang belakang dapat mengalami kelainan. 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah lordosis, kifosis,
kifosis dan skoliosis. Skoliosis ya. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit misalnya TBC dan rickettsia atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan sistem gerak. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah sebagai berikut. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Berjemur pada sinar matahari pagi. Oke, selesai ya. Nah, itulah jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan menentukan gangguan sistem gerak pada tubuh manusia. Kemudian bagaimana kita mengklasifikasikan gangguan sistem gerak tersebut berdasarkan ciri-ciri yang ada. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas di LKPD berkelompok, maka alangkah baiknya silakan Anda duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan.
kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Riki Setiawan sebagai moderator. Di sebelah saya Aben Pujamuti. Saya Luis Marini dan saya Sifana Kani. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kelainan sistem gerak pada manusia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi. Beberapa penyebab umum meliputi: yang pertama, kerusakan otot atau tulang yang terdiri dari yang pertama ada cedera. Cedera adalah cedera langsung pada otot atau tulang, seperti patah tulang dapat menyebabkan kelainan sistem gerak. Yang kedua ada artritis, merupakan peradangan pada sendi yang dapat merusak tulang dan jaringan di sekitarnya. Yang ketiga ada osteoporosis, adalah penyakit di mana kepadatan tulang menurun, membuat tulang lebih rentan terhadap patah. Dua, gangguan saraf. Penyakit saraf seperti penyakit Parkinson, ALS, dan dapat mengganggu fungsi sistem saraf dan mengakibatkan masalah gerak. Cedera saraf. Cedera pada saraf dapat mempengaruhi transmisi sinyal saraf ke otot. 3. Gangguan otot. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Boleh memilih dari Pak atau ini? Boleh. Silakan. Apa dampak yang disebabkan oleh cedera? Dampak yang disebabkan oleh cedera yaitu dapat menyebabkan kelainan sistem gerak. Apakah sudah jelas? Ada yang mau tanya? Apa yang ada yang ditanya? Silakan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok selanjutnya. Ayo, Atika. Silakan berdiskusi. Hah? Silakan, dia tak apa. Silakan. Kan, ya. Silakan. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Amalia Sana sebagai moderator. Di sebelah saya Dea Anindya. Dan saya Andika Saputra. Saya Arif Mirza. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Dea Anindya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil yang kami dapat. Yaitu di sini ada macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama ada osteoporosis, yang kedua rakitis dan osteomalacia,
dengan kehidupan sehari-hari, iya kan? Iya, betul. Boleh. Kenapa bisa jadi patah tulang? Bukan? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Yusfa. Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah, sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Baiklah, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau ada yel, silakan pakai yel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membaca hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yasin Faldi sebagai moderator dan di sebelah saya Saya Citra Rena. saya Yusfa. Hasil diskusi kami akan dibaca oleh saudari Yusfa. Kepada saudari Yusfa, kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Penyakit asam urat terjadi ketika terdapat peningkatan kadar asam urat dalam tubuh yang dapat mengakibatkan pembentukan kristal asam urat di dalam sendi dan jaringan sekitarnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit asam urat meliputi yang satu. Pertama, faktor genetik. Riwayat keluarga dengan kasus asam urat dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit ini. Faktor genetik dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur kadar asam urat. Yang kedua, diet tingkat tinggi purin. Makanan yang mengandung purin tinggi dapat meningkatkan produksi asam urat. Purin adalah senyawa yang berubah menjadi asam urat dalam tubuh. Makanan tinggi purin meliputi daging merah, makanan laut, dan makanan yang berkalori. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Ida. Baiklah, perkenalkan nama saya Dika Saputra. Saya akan menanyakan, uraikanlah faktor-faktor penyebab asam urat. Beri kami waktu mencari jawabannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nafisa. Faktor yang menjadi penyebab asam urat adalah kelebihan berat badan atau obesitas adalah salah satu faktor risiko utama penyebab asam urat tinggi di usia muda. Hal ini terkait dengan penumpukan lemak di dalam tubuh yang dapat mempengaruhi metabolisme asam urat. Leptin yang diproduksi oleh jaringan lemak dapat merangsang produksi asam urat dalam tubuh. Apa masih ada yang ingin bertanya? Udah puas katanya. Silakan. Sekian hasil diskusi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Satu, dua,
menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silakan tunjuk tangan. Ayo. Apa yang kalian dapatkan? Ayo silakan Yusfa. Dari pembelajaran tadi saya dapat menyimpulkan faktor yang dapat menyebabkan seseorang terkena asam urat. Yang pertama faktor genetik dan yang kedua dia tinggi kulit. Oke, benar sekali ya. Oke. Ada dua faktor ya, yang disebutin kemudian faktor genetik. Ada yang lain? Selain itu, berarti kemudian gangguan daripada sistem gerak pada manusia itu banyak hal ya. Ada ketika seseorang yang duduknya salah, ya kan, akan menyebabkan perbedaan antara tulang belakang kita. Nah, gangguan-gangguan tersebut banyak sekali macamnya, yaitu ada skoliosis, kemudian lordosis dan osteoporosis itu ya. Nah, sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita akan melakukan refleksi dan tes somatik. Nah, refleksi ini itu kalian akan menilai teman kalian apakah ketika berada di dalam kelompoknya itu bekerja sama atau tidak, atau hanya duduk saja. Boleh. Ini harus diisi sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Silakan ya. Oke, waktu durasi 5 menit. Sembari mengisi refleksi, ada tes sumatif. Silakan Ananda isi dulu untuk tes sumatifnya, ya. Tes sumatif. Ya. Tes sumatif apa ya? Nah, silakan dikumpulkan Ananda semua. Kan kerjanya dikumpulkan. Jangan lupa untuk materi minggu berikutnya itu adalah upaya untuk mencegah gangguan dari sistem gerak ini atau kelainan sistem gerak. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Silakan Ananda. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.